mahal-mahal semua. Apalagi pupuk. Iya. Iya, baru tanaman palawija begini bukan hanya satu macam pupuknya. Iya. Dia itu sudah kotoran ayam, sudah itu Ponska, kadang juga ditambahin Ponska Plus, kadang juga ditambahin Mutiara. Iya. Berarti banyak ya yang mesti Iya. modal dibutuhkan. Baru pembasmi hamanya banyak juga. Gini loh Pak, Bapak tahu bahwa modal bertani itu cukup banyak, Iya. tapi Bapak tetap nekat bertani. Itu nggak ada pilihan lain kah atau seperti apa? Sebenarnya pilihan lain ada juga, tapi tidak tahu kenapa kayak panggilan hati nurani juga, dan peluangnya juga ada ke depan. Kalau kita tekun hanya bertani, memang ini harus kita tekun betul. Iya, memang capeknya minta ampun juga. Iya, betul. Betul ya. Oke Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, senang sekali kembali meliput dari pemukiman masyarakat tani. Dan saat ini kita sedang berada di lokasi pembangunan ibu kota baru mandiri. Tepatnya di seperti ini Sobat Survivor. Lokasinya masih banyak hutan, masih banyak kebun karena prosesnya masih sangat panjang. Dan kita bisa menemukan warga-warga memanfaatkan lahan di sini untuk dipinjam pakai dan digunakan untuk bertani. Nah Sobat Survivor, kali ini kita mengunjungi salah satu petani yang merupakan rekan dari Pak Herman, Pak Petrus, dan juga Pak Lukas yang kemarin kita kunjungi. Yaitu salah satu petani asal Toraja yang ada di sini. Selamat sore Ambe. Sore juga. Nah, mohon maaf, dengan Bapak siapa namanya? Dengan Bapak Martinus. Bapak Martinus. Nah, kita punya teman baru lagi, Pak Martinus. Iya. Bapak bertani di sini berapa lama sudah Bapak? Baru 2 bulan lebih. Sudah 2 bulan lebih ya? Ya. Sebelumnya siapa yang bertani di sini? Sebelumnya dari Pak Petrus Tira. Dari Pak Petrus Tira. Ya. Kemudian kenapa enggak berkebun lagi di sini sudah beliaunya? Pak Petrus Tira di bagian sebelah pohon kate sana ke atas. Sebelahnya lagi saya punya ke atas juga. Bapak tanam apa di sini Bapak? Di sini yang lokasi ini hanya lombok aja. Tapi yang bagian atas sana ada 3 macam lombok, timun dengan terong. Iya, Bapak asalnya dari mana Bapak? Dari Toraja juga. Dari daerah mana di Toraja Bapak? Toraja di daerah Deri dengan daerah Parandangan. Parandangan. Sudah di Kalimantan sudah berapa tahun Bapak? Oh, kalau di sini sudah sekitar 3 tahun di Kaltara. Sudah 3 tahun ya? Iya. Betah di sini Bapak ya? Betah juga. Iya, di sini tanam cabai Bapak ya. Iya. Sobat Survivor, bisa dilihat cabainya ini pertumbuhannya memang sangat mengandalkan kesuburan lahan, juga pemupukannya tidak seintens mungkin pemupukan petani-petani profesional seperti itu. Dan saat ini baru selesai dipupuk Bapak ya? Iya. Dipupuk apa ini Bapak? Ponska. Ponska kata bapaknya. Ya, Ponska. Pak Martinus, ini kita lihat ada kondisi cabenya ini kayaknya butuh pupuk ini, butuh racun ini Bapak ya? Iya. Sudah dicas semprot? Iya. Ini hampir mengalami pembusukan buah. Ini karena hujan kah atau apa nih Bapak? Memang hama di sini kalau tidak pakai armada dengan antila untuk penyemprotan rawan sekali dengan hama ini, pembusukan. Oh gitu. Air. Baik, Pak Martinus, kita boleh lihat apa saja di lahannya Bapak ini? Kalau di sini hanya lombok, tapi di lahannya Pak Petrus Tira ada kates, ada apa ini kacang boncis. Ya. Di lahan saya sebelah sananya lagi ada terong. Ya. Ada lombok dengan timun. Ada lombok dan ada timun. Ya. Bapak, nanti kita lihat apa yang bisa kita bantu ya. Apakah antila kah atau apa? Ya. Gramoxone ya. Ini kalau ini pepayanya siapa Bapak? Ini Pak Petrus punya. Bagus ya Bapak ya? Ya, ini Pak Petrus punya ini. Oh gitu. Ya. Jadi Bapak tidur di mana Bapak? Kalau Pak Petrus di sini, kalau saya di sebelah sana. Mereka tidur tinggal di sini kah atau gimana Bapak? Ya, tinggal di sini. Oh gitu. Tinggal di sini. Nah Sobat Survivor, kita bisa melihat tanamannya Pak Petrus ini banyak buah pepayanya. Ini di Bukit Seriang yang ada di nantinya menjadi calon pusat kota pemerintahan Kalimantan Utara tuh. Nah, subur banget Sobat Survivor. Ini kacang boncis. Kacang boncis. Nggak banyak Bapak tanamnya? Pak Petrus punya ini. Ke sana ini. Iya. Kates, Kates, lombok.
Wah, cabenya cukup banyak Bapak. Ya, cabenya. Kalau Bapak enggak tanam ini Pak, tanam pepaya juga? Belum Pak, belum. Heeh. Karena ya saya baru 3 bulan. ya hampir 3 bulanan lah di sini. Oke, yang ke sana ada tanaman Bapak? Ada. Itu jagung tanaman Bapak? Ini jagung tanamannya Pak Jen. Oh, itu jagung manis kah? Jagung ayam. Oh, nggak diserang monyet Bapak di sini? Enggak. Taman monyet ya? Ya. Wah, ini Sobat Survivor, cabenya lumayan bagus ini pertumbuhannya. Buahnya lebat. Dan ini memang bukit berbatu yang cenderung tanahnya basah atau tidak asam, pH-nya cukup bagus ya. Nah, di atas sana itu ada, itu Pak Petrus Bapak? Ya, Pak Petrus. Sementara ini Iya. boncis baru tumbuh, Iya. dia harus bersihkan, ditimbun, Heeh. ya taruh pancang. Ya. Luar biasa. Di sebelah sana lagi Apa tuh? ada terong. Wah, jauh banget Bapak. Kita di sini aja. Sampai sini saja. Sampai di sini aja dulu. Udah sanggup saya. Itu ada pop anunya ya. Oh, ada jalan ke sana Bapak? Ada ini. Oh, boleh lah kita jalan-jalan ke sana dulu. Semangat sekali Pak Martinus bisa kita liput lahannya Bapak ya. Ya. Nah. Bagus supaya dilihat juga orang banyak, Bah. Oh, senang kalau dilihat orang banyak ya. Ya. Bagaimana usaha Bapak Martinus di sini? Ya. Ah. Siapa tahu dari orang ke orang dapat ilmu pengetahuan gimana. Iya, betul sekali Bapak. Ya. Oke, kita masuk ke dalam hutan di sini. Luar biasa. Wow. Jalannya cukup menyeramkan. Nah, Pak Martinus mau kasih lihat lahannya. Kita diajak sama Pak Martinus lihat. Ini jagungnya Pak Jen ini. Pak James. Ya, Pak Jen. Ini jagungnya di atas bukit Sobat Survivor. Ada singkongnya. Pak Martinus mau kasih lihat terongnya katanya. Ini Oh, ini apa ini Bapak? timun dengan lombok. Timun dan lombok ya, sama timun, lombok sama tomat ya. Satu-satu. Oh, Ini timun. ini lebih tepatnya kita mendaki. Nah, kita berada di atas ini Sobat Survivor. Ini belum setengahnya puncak pendakian, sekaligus juga olahraga nih Sobat Survivor. Ini timun. Yang mana timun? Timun ke sana. Oh, Barisan-barisan timun dengan timun semua. lombok. Lomboknya juga ada. Ya. Baru umur 2 minggu timunnya. Oh, baru umur 2 minggu. Ya. Baru kamu dipancang. Nah, ini sudah ada tanamannya di sini Sobat Survivor. Saya udah ngos-ngosan. Tinggi sekali Sobat Survivor. Ini udah disemprot Pak. Wah, kita naik ke atas bukit. Ngos-ngosan kita Pak. Luar biasa Sobat Survivor. Pendakian yang luar biasa. Oke Sobat Survivor, kita berada di puncak. Belum sampai sih, tinggi banget. Nah, tinggi banget Sobat Survivor. Kita melihat usaha Pak Martinus di sini menumbuhkan tanaman-tanaman di lahan pinjam pakai. Ini lahan pinjam pakai kan Pak ya? Iya. Ini boleh lihat terongnya, ini tanamannya pun juga sebenarnya tidak sepadat yang kita lihat sih. Ini ada yang tumbuh seperti ini. Dan yang paling besar itu Pak ya? Ini. Nah, tuh paling besar. Ya. Baru dia. Bapak, sejauh ini apa saja yang sudah dalam 3 bulan terakhir, apa saja yang sudah ditanam Bapak? Ada berapa macam terong, lombok, apa ini? Timun. Ya itu. Ada tomat sedikit.
Alasan utama Bapak kenapa memilih lahan bukit seperti ini untuk bercocok tanam itu apa Bapak? Kalau di Suriang ini sebenarnya lahannya memang bagus. Heeh. Kalau pas, apalagi kalau pas musim hujan. Heeh. Dan tergenang Pak ya? Ya, lahan ketinggian tapi tanahnya dia condong ke hitam-hitaman. Mungkin humusnya lebih bagus. Iya. Ya, Tapi Bapak ini tinggi sekali Bapak. Ini naik ke sini aja ini habis sudah tenaga Bapak nih, apalagi mau mencangkul-cangkul. ya, memang sudah kebiasaan petani. Karena kalau kita mau cari tanah yang rata agak sulit juga. Sulitnya di mana Bapak? Karena kalau di Suriang ini kita mau kelola tanah yang rata, kadang kalau musim hujan dia bentuk lahan gambut, kena air dia. Oke. Ya, 3 bulan itu sudah adakah yang menghasilkan Bapak di lahan Bapak atau masih berjuang? nih? masih berjuang terus, masih membibitkan apa semua itu. Heeh. Masih bibit apa ini, bibit daun sop seledri itu Heeh. dengan bibit tomat. Lebih tomat Bapak ya. Ya, ya. Tapi luar biasa loh Bapak ini. Ini Bapak sendirian kah? Sendiri. Anak istri di mana Bapak? Saya belum beristri, Pak. Oh belum beristri? Iya. Belum tertarik untuk nyari istri Pak? Ya, sebenarnya begitu, tapi sekarang ini kan beristri ini kan mahal. Oh gitu. Iya. Iya. Untuk saat ini apa yang bisa dijaminkan ke istri bila mana sudah punya istri? Sebenarnya kalau sudah ada modal kan kita bisa bagaimana beralih profesi gimana. Iya. Ya, Untuk sementara ini bertani aja gitu Pak? ya, bertani karena memang peluangnya bertani sini kalau begitu memang ada kesuksesan, betul-betul sukses. Iya iya. Iya. Modal seperti apa Bapak yang menjadi kendala Bapak saat ini? Sebenarnya kendala modal ya banyak, soalnya bibit sekarang kan mahal-mahal. Semprot rumput macam ini, pembakar rumput, racun rumput lah, mahal-mahal semua. Iya. Apalagi pupuk. Iya. Iya, baru tanaman palawija begini bukan hanya satu macam pupuknya. Iya. Dia itu sudah kotoran ayam, sudah itu Ponska, Heeh. kadang juga ditambahin Ponska Plus, kadang juga ditambahin Mutiara. Iya iya. Berarti banyak ya yang mesti Iya. modal dibutuhkan. Baru pembasmi hamanya banyak juga. Gini loh Pak, Bapak tahu bahwa modal bertani itu cukup banyak, Iya. tapi Bapak tetap nekat bertani. Itu nggak ada pilihan lain kah atau seperti apa? Sebenarnya pilihan lain ada juga, tapi tidak tahu kenapa kayak panggilan hati nurani juga, dan peluangnya juga ada ke depan. Kalau kita tekun hanya bertani, memang ini harus kita tekun betul. Heeh. Iya, memang capeknya minta ampun juga. Iya, betul. Betul ya. Naik gunung aja begini sudah capek, apalagi kalau kerja lagi. Heeh. Iya, Jadi Sobat Survivor memang yang diusahakan ini tanaman-tanaman yang aman dari pasang surut Pak ya, dan juga air tergenang, jadi memanfaatkan bukit-bukit seperti ini untuk ditanami dan bisa dikatakan tanahnya subur Pak ya. Subur. Ini tanahnya gembur, ini adalah tanah-tanah organik Sobat Survivor. Topsoilnya hitam dan ini bisa bertahan sampai 2-3 tahun, apalagi kalau terus didukung sama pupuk organik jenis kotoran ayam Bapak ya. iya, kotoran ayam. Oke, Bapak untuk saat ini tinggal rumahnya di mana Bapak? Oh, saya tinggal di depan jalan, numpang juga rumahnya orang. Iya, rumahnya pas ada ibu dokter. Iya. Ibu dokter ya ini saya numpang di situ. Gitu, dibolehin aja ya. Ya, kebetulan kosong ya aku di situ. Oke Bapak. Iya. Jadi untuk saat ini terong, cabe, Timun, timun. ya itu aja lah. Mhm. Ah. Oke. Jadi di sana ada abang siapa Bapak yang bertanam di sebelahnya Bapak ini? Pak Petrus yang sebelah sini, yang sebelah sana Pak Stephen dengan Mamak Nathan. Ya, semuanya warga Toraja Bapak. Warga Toraja semua. Oke. Jadi itulah salah satu keunikan dari warga Toraja Sobat Survivor. Salah satu keunikan dari warga Toraja adalah mereka tidak gengsian ya. Dan selalu semangat untuk bercocok tanam walaupun mungkin untuk di saat-saat awal bertani mungkin masih menjumpai tantangan juga kegagalan Bapak ya. Iya, betul. Tapi Pak Martinus ini adalah tipe pejuang, tidak menyerah, dan satu lagi beliau masih single. Anda di luar sana yang juga mungkin pejuang dan membutuhkan seorang pasangan hidup, saya menawarkan Pak Martinus. Kalau jodoh enggak kemana gitu Pak ya. Iya, betul. Iya. Umur sekarang Bapak berapa Bapak? Oh, saya sudah 46. 46 ya. Jadi masuki usia Ya. usia dewasa. Ya. Bapak, nanti rencana lanjut mau ke bawah mau ngapain ini Bapak? Mau lanjutkan ikat lombok pakai Ya. tali ke atas supaya jangan rebah dikena angin. Baik, kita turunnya lewat tempat yang tadi kah atau ada jalur lain?
tempat yang tadi aja. Oke deh, baik. Setelah naik tadi cukup ngos-ngosan, kali ini kita lebih enak turunnya. Jadi sambil turun sambil kita meliput Sobat Survivor. Jadi puncaknya di atas sana. Anda mungkin kalau yang tertarik bikin rumah di atas, kayaknya keren juga. Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa ya. Pantang menyerah, tidak mengenal gengsi, dan juga harus ulet ya, atau rajin gitu. Nah, ini rencana nanti yang masih gersang ini mau ditanamin apa, Bapak? Ini mau ditanami kacang panjang, hanya belum ada bibitnya. Belum ada bibitnya? Ya. Kalau jenis kacang, ada kemarin yang nitip bibit sama saya, atau jenis kacang apa ya, kacang koro atau kacang apa namanya, lupa. Koro. Belum nyampe sih bibitnya. Nanti kalau saya antar sebagian ke sini juga lah, Bapak ya. Iyalah. Kacang apa, pokoknya dimakan lah juga kacangnya. Jadi Sobat Survivor, Anda mungkin yang punya bibit ya, punya bibit di rumah Anda yang mungkin berlebih dan bisa dikirim ke sini, sehingga banyak membantu petani, karena kadang-kadang kendalanya juga itu di bibit Sobat Survivor. Nah, ini jagungnya jagung ini apa ya? Jagung ayam. Jagung ayam. Kalau orang bilang jagung ayam itu bukan, ya biasanya lebih diperuntukkan untuk ayam, biasanya seperti itu. Nah, ini ada tanaman jagungnya Sobat Survivor. Tapi saya senang loh, Bapak motivasinya bagus loh. Bapak sudah mempertimbangkan risikonya untuk bercocok tanam dan siap untuk mungkin keuntungan yang tidak banyak gitu, Pak ya. Dan tetap memilih bertani karena itu panggilan hati. Ya, memang senang dengan tanaman. Senang dengan tanaman, luar biasa. Ada yang cuman sekedar iseng berkebun, jadi kalau menghadapi tantangan jadinya udah nyerah. Tapi kalau Bapak ini, Bapak sudah mengetahui apa tantangannya, tapi Bapak tidak menyerah. Iya. Ngos-ngosan juga Sobat Survivor. Nah, ini cabai, ada pepaya juga. Nah, ini pepayanya bagus banget, Bapak. Luar biasa. Ini buah-buah pepayanya yang bisa dipanen setiap saat. Buah jenis California. Juga lumayan juga harganya sebenarnya. Bagus banget karena berada di perbukitan, jadi dijakini subur. Aman aja. Nanti saya bisa sedikit bantu untuk semprot rumputnya, untuk bisa belikan Gramoxone, Pak ya. Iya. Mungkin belum banyak karena saya juga nggak. Iya. Rencana hari ini mau jalan lihat tanah dan sekaligus ketemu Pak Martinus ya, Bapak ya. Iya, iya. Sekali lagi terima kasih banyak Sobat Survivor. Jadi petani biasanya tinggal di lokasi semacam ini, mereka jadikan pondok untuk mereka istirahat, dan bila mana mereka kembali bekerja, mereka memanfaatkan lahan-lahan pinjam pakai yang ada di seperti ini, Sobat Survivor. Tentu tidak ada jaminan mereka berhasil, tapi dengan keuletan mereka mendapatkan
mereka bisa mengunduh rupiah dari lahan-lahan pinjam pakai seperti ini. Sekali lagi doakan terus Pak Martinus supaya selalu kuat, bisa menyediakan pangan buat kita-kita yang ada di kota. Terima kasih sudah menyimak, tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.